Hai guys, kembali lagi dengan kita di Pobat Podcast Batra. Kami dari Prodi Batra akan melakukan podcast mengenai apa nih yuk? Di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas bagaimana sih caranya mengatasi masalah gizi dan juga bagaimana sih caranya menyeimbangkan gizi namun menurut pandangan pengobatan tradisional nih. Nah kali ini kita nggak sendiri nih guys, kita kedatangan tamu juga dari dosen Batra yaitu dengan Bu Edith Fredrika Purito. Apa kabar Bu Edith? Alhamdulillah. Gimana kalian? Alhamdulillah sehat baik. Juga Bu Edith. Jangan tegang-tegang. Jadi kita santai aja nih ngobrol sama teman-teman nih. Ya. Jadi kan kita podcast nih, jadi kan sharing-sharing gitu kan. Oke. Jadi di pertemuan kali ini nih ada tema yang ingin kita angkat Bu Edith. Jadi kita pengen sih mengetahui lebih dalam dan juga mungkin teman-teman yang ada di sana juga ingin tahu apa sih masalah gizi dan juga bagaimana sih dari pengobatan tradisional itu untuk menangani masalah gizi ini. Oke. Kita kalau bicara gizi ya, gizi ini kan mungkin orang juga mendengar istilahnya nutrisi gitu. Apa sih perbedaannya? Jadi sebenarnya kalau kita bicara setiap hari makan nggak? Makan. Teman-teman juga pasti makan kan gitu. Nah tiap hari makan apa sih yang kita makan gitu. Sebenarnya kalau kita makan misalkan makan nasi, apa sih yang kita dapat dari nasi? Nah disitulah ada yang namanya zat-zat gizi, di mana zat gizi ini bisa memberikan nutrisi untuk tubuh kita. Ibarat mobil harus ada bensinnya kan gitu. Nah maka tubuh manusia supaya bisa bergerak harus ada sesuatu asupan supaya untuk bisa menggerakkan tubuh kita kan gitu. Nah pertanyaan tadi ke arah adanya masalah gizi nih, gizi di Indonesia. Di Indonesia masalah gizi masih sangat luas, masih banyak. Kita berhadapan dengan masalah gizi yang bisa gizinya itu lebih, bisa aja gizi yang kurang. Mungkin kalau teman-teman udah sering dengar istilah stunting kali ya, mungkin udah tahu apa itu stunting. Itu hanya salah satu dari permasalahan gizi yang ada di Indonesia. Kalau mungkin pernah atau lately dengar ada berita yang anak umur 1 tahun nggak bisa bergerak, obesitas, itu juga menjadi salah satu permasalahan gizi. Itu gizi yang berlebih begitu. Jadi apa yang kita konsumsi bisa saja itu kurang, apa yang kita konsumsi bisa saja itu menjadi berlebih dari sudut pandang asupan gizinya. Nah kalau ditanya kaitannya dengan pengobatan tradisional bagaimana nih kan gitu ya. Nah kita ngomongnya gini teman-teman, kalau kita bicara nutrisi nggak mungkin lah kita mau bicara tradisionalnya tuh apa sih gitu. Nutrisi tradisional nggak ada kalau kita bicara nutrisi tradisional. Tapi konsep tradisional itu yang kita angkat adalah kembali ke asal muasalnya atau back to nature. Jadi makanan yang memang kita konsumsi apa adanya, nggak cuma ada apanya, ya kan, apa adanya itu bisa memberikan dampak efek yang baik untuk tubuh kita. Karena sekarang makanan itu ada apanya. Kalian sering nggak mengatasnamakan kita generasi Gen Z ini generasi micin gitu ya kan gitu. Micin bikin pintar gitu. Tidak hanya, saya bukan mau mendiskreditkan micin ya, memang sih ada namanya memang penambah rasa gitu, tapi juga ada penambah warna, ada penambah pengenyal, ada untuk penambah makanan itu untuk supaya lebih awet, ya kan, itu ditambahkan memang ke beberapa produk makanan. Nah ini yang kalau dalam batas yang tidak sesuai ini bisa menyebabkan beberapa permasalahan. Kalau secara tradisional balik lagi teman-teman terjadi ketidakseimbangan kan gitu, karena konsep tradisional itu harus seimbang
Iya, yin yang tuh tadi benar. Tapi kalau secara konvensional pun dari sudut pandang gizi, energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar. Jadi konsepnya mirip sebenarnya secara konvensional ataupun tradisional. Hanya memang kalau segi konvensional biasanya hanya fokus pada asupan kalori harus sebanyak ini keluarnya juga energinya harus sebanyak segini gitu. Nah kalau tradisional kita akan lebih detail lagi gitu. Jadi kayak harus imbang juga nih kak ya. Berdasarkan pun tradisional. Lalu jadi apakah pengaruh gaya hidup itu juga mempengaruhi kondisi sehat ataupun tidak sehat? Yes. Gaya hidup nih ya teman-teman ya. Konsep tradisional tadi selain makanan yang adanya tuh tadi saya bilang ya gitu, bukan ada apanya. Tapi bahwa secara konsep tradisional mungkin kalian juga teman-teman bakal udah mempelajari ya. Kita mengetahui tadi ada yin yang untuk keseimbangan. Tapi selain itu kita juga ada konsep secara tradisional itu berdasarkan unsur, teori unsur gitu, teori 5 unsur, bahwa kalau kita bicara makanan itu yang kalau kita makan itu apa sih, ada apanya sih, ada kandungan enggak di mulut itu terasa apa? Rasa. Berarti ada taste-nya, ada rasa apa tadi, manis, kemudian ada asin, ada pahit, asam, apa lagi? Satu lagi apa? Aromatik ya. Jadi kadang kan kalau ada yang mungkin seorang tuh makan terus rasanya kayak makannya di mulut tapi rasanya sampai ke hidung gitu kan, karena aromatik banget, istilahnya pungent, jadi itu terlalu istilahnya kuat gitu. Jadi kalau kita mau bicara pedas juga nggak pedas, bukan yang pedas gimana gitu kan, lebih ke pungent, lebih ke aromatik. Nah rasa-rasa inilah yang memang kemudian di teori tradisional itu sangat berpengaruh kepada masing-masing organ tubuh kita gitu. Nah lifestyle balik lagi. Sekarang saya kalau tanya nih teman-teman yang dengerin, mungkin ada beberapa kalau saya kasih pertanyaan nih ya, lebih suka makanan yang seperti apa? Lebih suka makanan yang manis-manis kayak saya, atau lebih suka yang asin-asin gitu? Atau mungkin ada yang lebih suka, saya lebih suka yang asam-asam nih, padahal lagi nggak ngidam, lagi nggak apa, tapi memang lebih sukanya adalah makanan yang asam-asam. Atau mungkin lebih suka, saya sukanya yang pahit. Sebagai contoh, misalkan ada nggak kalian berdua yang sukanya minum kopi pahit hitam tanpa gula? Saya sih Bu. Nah, berarti kan memang suka banget dengan rasa yang sensasi pahit. Iya. Atau mungkin ada yang suka, saya suka coklat, tapi coklatnya nggak suka yang coklat kayak milk coklat manis itu nggak suka. Sukanya adalah dark coklat, karena dark coklat tuh lebih pahit, misalkan gitu. Atau suka minum teh, tapi tehnya tuh teh yang kental banget, yang sampai hitam gitu ya, sampai coklat gelap gitu, karena apa? Dan nggak pakai gula, karena apa? Ada rasa pahitnya, misalkan seperti itu. Jadi ada mungkin teman-teman lebih suka rasa-rasa yang pahit gitu kan, ada yang suka asam, ada yang sukanya asin-asin gurih-gurih. Nah, tuh kayaknya banyak tuh yang suka gitu. Atau yang suka manis-manis, sukanya yang sweet-sweet, cookies dan segala macam. Nah, ini semua kan masuk di lifestyle. Masuk di gaya hidup juga kan gitu, suka makanan seperti apa, suka makanan yang panas atau dingin, suka yang mungkin ada yang lebih suka pedas-pedas, pokoknya mau makan apapun sambalnya harus banyak, atau mau makan apapun itu harus ada yang aromatik misalkan gitu. Nah ini kan beda lagi, itu sangat berpengaruh. Maka kalau pertanyaannya apakah lifestyle itu bisa sangat berpengaruh, pastinya. Mungkin kalau secara konvensional kita hanya tadi melihat jumlah, kita hanya melihat ke angka kecukupannya. Oh iya, kalau banyak makan, misalkan nih banyak makan yang asam-asam itu apa ya? Kedondong. Iya makanya yang asam-asam kedondong kali ya. Ya, nanas masih manis. Katakanlah ya mangga muda. Kalau kita makannya dalam hitungan jumlah, oke, itu mungkin bisa bermasalah ya jumlahnya, karena apa? Nanti kita bisa melihatnya adalah kandungan dari mangga muda itu bagaimana gitu, sebatas tadi jumlah. Tapi kalau dan kandungan gizi. Tapi kalau secara tradisional kita menguliknya lebih jauh lagi. Ini ada rasa asam. Kalau dia rasa asam berlebih, itu akan berimbas pada organ apa? Aduh, asam
unsur Asam ke ginjal. Ginjal. Unsurnya kok gini? Oh, asam. api, tanah. Karena unsurnya yang mana? Asam itu di waduh ini kita Asam itu di kayu. kayu. Unsur kayu itu kaitannya sama organ apa? Kayu itu hati. Yes, berarti kan bisa berimbas pada organ hati nantinya. Fungsi organ hati seperti apa kan begitu. Jadi kita menguliknya akan lebih jauh, lebih karena dari kebiasaan itu menjadi kita itu orang yang seperti apa. Apakah kita kondisi yang memang sehat dalam arti kata keseimbangannya tetap, atau kita mengalami belum tentu sampai sakit ya, kita nggak bicara sakit yang karena ada penyakit atau apa, tapi kalau kita terjadi ada kemunduran maka terjadi ketidakseimbangan. Nah itu akhirnya teman-teman jadi ngerasa agak-agak nggak enak badan gitu. Balik lagi dengan keseimbangan. Meriang. Meriang. Betul. Terus Bu Edith, kalau dari pengobatan tradisional ya Bu Edith, untuk kita bisa mengatasi masalah gizi ini, kita bisa berperan di sebelah mana, di poin mana Bu Edith, untuk mengatasi permasalahan gizi ini? Ya, kalian ini sebagai nantinya ya kalau lulus jadi nakes tenaga kesehatan tradisional. Kalian dibekalinya adalah ada teori konvensional tapi banyak teori secara tradisional. Dari bidang gizi ini justru tadi saya sampaikan ada keunggulan di mana kalian bisa menganalisis gitu kan kebiasaan pasien, katakanlah kebiasaan makan, kebiasaan kesukaan, tadi suka rasa apa dan segala macam, itu bisa sangat berpengaruh kepada kondisi si klien itu sendiri. Jadi misalkan nih udah bisa melakukan tanda kutip wawancara nih ya, kebiasaannya makan apa, Anda lakukan pemeriksaannya kan otomatis nanti bisa melihat ada ketidakseimbangan di mananya gitu. Nah untuk pendekatan nutrisinya, nah kalau kita bicara terapi gitu ya, terapi nutrisi nih teman-teman, nah otomatis nanti disesuaikan. Jadi nggak cuma sekedar misalkan nih sukanya makanan yang manis-manis, ya udah deh nggak apa-apa manis tapi pilihannya ini supaya nanti tidak begini, bukan begitu. Tapi dilihat rasa manis ini apakah memang mempengaruhi kondisi orang tersebut. Kalau memang berlebihan maka itu harus bisa dikurangi. Nah kita bisa kemudian memberikan saran untuk mengcounter ketidakseimbangan itu dengan pemberian makanan dengan rasa yang lain. Gitu. Nah kan kalian sudah mempelajari nih, makanya kalau teman-teman penasaran ya belajar di Batra. Iya, join gitu. Batra. Iya, belajar di Batra tuh kalian dapat ilmunya lebih menyeluruh, lebih lengkap, dan otomatis kita memang lebih ke back to nature ya gitu. Jadi kita tidak banyak istilahnya bergantung pada sesuatu yang instan. Contoh misalkan bahan-bahan kimia untuk obat-obatan, kita lebih banyak menghindari seperti itu. Kita mencoba untuk mengembalikan posisi keseimbangan itu tadi dengan lifestyle yang bagus, dengan konsumsi makanan yang bagus gitu. Lalu dari dalam menanggulangi permasalahan gizi ini apakah ada faktor dari eksternal gitu? Sangat banyak, sangat. Jadi kalau kita bicara diri kita sendiri ini kan pasti gaya hidup itu bisa dipengaruhi lingkungan, bener nggak? Sangat bisa dipengaruhi lingkungan. Tapi mungkin ada seseorang yang memang dari kecil pengaruh lingkungan di luar keluarga itu minimalis. Jadi pengaruhnya sangat kuat di lingkungan keluarga. Kebiasaan makanan yang mungkin tidak banyak mengkonsumsi, katakanlah makanan-makanan produk jadi. Karena teman-teman nih kalau biasa makanan instan, kebiasaan makan makanan kaleng misalkan, nah itu kan berarti bisa jadi kebiasaan dari keluarga gitu. Nah tapi ada yang mungkin di keluarga udah restricted, nggak dibiasain nih makan makanan kaleng, nggak dibiasain makan makanan yang olahan yang udah jadi dengan preservatif atau zat pengawet yang cukup tinggi misalkan. Nah itu kan sangat mempengaruhi. Apalagi nanti kalau udah bisa milih makanan sendiri. Wah. Nah itu faktornya, apalagi pertemanan dan segala macam, environment tuh pasti sangat mempengaruhi gaya hidup, dan itu bisa mempengaruhi kondisi gizi seseorang.
Bicara masalah gaya hidup ya Willy. Kalau menurut dari pandangan pengobatan tradisional nih, gaya hidup yang baik itu kita konsumsi yang gimana sih? Konsumsi yang gimana sebenarnya kembali ke selera. Pasti teman-teman nggak mungkin bisa dipaksain ya gitu, harus makan ini, harus makan itu gitu. Tapi apakah kembali misalkan gini, apakah teman-teman mau dipaksa harus minum obat? Pasti nggak mau kan, lebih baik nggak, malas, nggak suka minum obat kan gitu ya. Jadi sebelum kita memang harus tanda kutip minum obat, ya sebaiknya kita benar-benar bisa membatasi diri atau mencoba untuk mengkonsumsi yang itu memang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan katakanlah selera. Tapi kita bisa memilihnya makanan yang lebih bagus. Contoh tadi, bukan memilih yang ada apanya dengan tingkat yang terlalu berlebihan gitu. Contoh nih, makan makanan instan, bukan nggak boleh, boleh-boleh aja ya kan. Makanan kaleng tadi, makanan instan atau makanan frozen misalkan, boleh-boleh aja. Tapi itu tidak dikonsumsi yang setiap hari gitu. Dikonsumsinya mungkin seminggu sekali atau mungkin sebulan 2 kali misalkan. Lainnya adalah mengkonsumsi makanan yang benar-benar fresh gitu. Jadi disiapkannya itu secara segar gitu. Dimasaknya juga benar-benar berdasarkan dengan takaran yang pas. Kalau kita mau spesifik ke gizinya ya, takaran-takaran tuh ada. Ibarat kalau kayak obat kan ada dosisnya. Nah, makanya juga takaran-takaran itu ada. Jadi nggak yang berlebihan juga. Misalkan, oh saya tuh sukanya minum susu gitu. Minum susu bisa pagi minum, nanti jam 10 minum lagi, jam 1 minum lagi, jam 3 minum lagi. Nggak gitu juga kan gitu. Jadi tetap ada batasannya, karena kita juga di sini belajar secara konvensional ya, susu itu ada kandungan apanya, ya kan, yang dibutuhkan apanya. Berlebih juga tidak bagus gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya ke selera. Saya pribadi nggak suka makanan manis nih sebagai contoh. Nggak suka makanan yang manis-manis, nggak suka. Tapi saya makan, tapi tidak menjadi berlebih gitu. Saya tetap bisa makan. Misalkan ada satu konsumsi makanan tertentu yang tuh mengharuskan kita untuk makan manis nih, ya otomatis kita makan dong kan gitu. Tapi saya kalau ditanya lebih prefer yang mana, saya lebih suka yang savory atau makanan asin gurih gitu. Tapi bukan berarti terus dihajar bleh gitu ya, konsumsinya sampai banyak, enggak. Jadi tetap dibatasin. Jadi kalau kita bicara diet itu adalah pengaturan pola makan, bukan sekedar mau nurunin berat badan gitu, tapi pengaturan pola makan. Dan itu setiap orang sebaiknya memang bisa melakukan diet ini, pengaturan pola makan, yang itu sesuai dengan selera, sesuai dengan kebutuhan gitu. Lalu dari kan Indonesia ini juga udah teknologinya udah maju. Nah, masyarakat ini juga mengonsumsi gizi yang berkaitan tentang pengobatan tradisional. Lalu, apakah dengan adanya kemajuan tersebut dapat mengubah gizi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik? Teknologi yang berkaitan dengan pengobat tradisional itu kira-kira apa nih? Contohnya? Teknologi yang berkaitan dengan pengobatan tradisional ya. Kalau di kita itu, jadi kita ini sudah dengan mudah mengetahui bagaimana si 5 unsur itu apa aja dari internet. Jadi kita udah bisa mengakses hal-hal seperti ini itu dengan mudah di internet. Jadi selama ini kalau kita belajar juga, apalagi tentang 5 unsur ya Bu, kadang di textbook yang kita miliki itu karena pengantarnya bahasa Inggris dengan beberapa dari kita ini masih terbatas, jadi kita mencari referensi yang ada di internet dengan bahasa Indonesia. Mungkin itu sih Bu yang bisa kita manfaatkan. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara, saya fokus ke pengembangan teknologi dulu nih ya gitu. Teknologi makanan nih misalkan, semakin banyak memang produk-produk yang itu tanda kutip memudahkan kita untuk konsumsi, bener nggak? Kalau misalkan deh minuman teh, kalau dulu kan pasti bentuknya adalah masih dedaunan, harus diseduh kemudian disaring kan gitu. Perkembangan berikutnya sudah dalam kantung teh, tea bag. Yang itu mungkin masih ada ampasnya dikit-dikit gitu kan, jadi masih ada kayak serbuknya yang itu ngendap di bawah. Berikut lagi sudah ada teh yang nggak pakai ada ampas
Jadi udah dicelup gitu aja, teh celup tuh kan nggak ada ampasnya sama sekali karena sudah secure di dalam tea bagnya, misalkan seperti itu. Mungkin kedepannya lagi sudah ada produk teh yang itu udah tinggal buka, tuang, selesai gitu kan, nggak pakai diseduh-seduh, misalkan seperti itu. Nah ini kan berarti sudah ada perkembangan. Sama halnya misalkan kalau kita bicara jamu, ya kan? Jamu dulu, wah harus yang digeprek-geprek dulu, dipukul-pukul dulu, nanti baru bisa dapat sarinya, baru nanti diseduh kan gitu ya gitu. Nah kedepannya kan sekarang sudah banyak nih jamu-jamu yang instan, katakanlah sudah dalam bentuk, kalau dulu mungkin dalam bentuknya adalah padat, jadi nanti itu bisa diminum gitu. Ada sekarang bentuk granul kan gitu ya, dalam bentuk serbuk, udah seperti itu. Nah ini kan memang kemajuan teknologi yang akhirnya bagaimana suatu produk itu bisa dikemas untuk memudahkan masyarakat mengkonsumsi. Sama halnya seperti makanan, ada makanan kaleng, ada makanan frozen food yang ini mungkin udah siap saji, tinggal dibuka, dipanasin, karena itu udah mateng sebenarnya, tinggal dipanasin sudah bisa dikonsumsi. Tapi kembali lagi, produk-produk seperti ini pasti ada penambah makanannya gitu ya, kata di paling nggak yang pertama pasti ada pengawet, nggak mungkin enggak gitu, pasti ada untuk tanda kutip ya supaya warnanya tidak berubah kan begitu. Kemudian bisa ada penstabil, jadi stabilizer gitu, supaya apa, tidak berubah kan gitu, entah pH-nya misalkan, asam basanya berubah. Nah hal-hal seperti ini kan memang sudah added ya, ditambahkan. Kalau ini yang dikonsumsi secara berlebih itu yang dimana-mana berlebih tidak bagus ya kan. Nah ini yang bisa mempengaruhi. Jadi sebaiknya ya memang kita bisa seperti tadi, back to nature itu bagus gitu. Artinya kita bisa melihat bahwa apa yang kita konsumsi itu bisa benar-benar freshly made gitu. Kalaupun mau konsumsi yang tadi sudah dalam packaging nggak apa-apa, tapi tidak tiap hari itu tadi, konsumsinya tidak yang tiap hari. Teknologi bukan berarti terus kita menolak, kita akan menerima. Tapi bukan berarti terus konsumsi itu kita bergantung pada yang memang sudah instan produk itu gitu. Harapannya kan seperti itu. Jadi silakan mau ada teknologi pengembangan berikutnya, tidak dibatasi juga, dan itu bukan tidak diperbolehkan, tapi kembali lagi konsumsinya masih harus kita bisa batasi. Kita sendiri yang bisa ngatur gitu, bukan orang lain yang ngatur. Nggak boleh apa hakmu kan gitu kan gitu. Ternyata banyak ya Dil, kalau kita mau mencari tahu dan kita mau mencari lebih dalam lagi, ternyata pengobatan tradisional ini bukan cuma tradisional aja, bisa mengikuti perkembangan zaman ternyata. Sangat, jangan terpaku pada istilah tradisional. Tradisional itu hanya the way of thinking, the way of kita kembali ke masa lalu. Itu orang itu bisa hidupnya tuh lebih panjang karena apa? Belum terinfluence dengan banyaknya produk-produk yang lain gitu. Jadi konsep ini, tapi kita tetap mengikuti perkembangan zaman gitu. Bukan berarti kalau tradisional masih harus ngulek-ngulek ya gitu. Kita bisa pakai alat yang lain. Sekarang sudah ada alat-alat teknologi baru yang itu ngulek nggak harus pakai tangan kan gitu. Ada alatnya sendiri. Nah itu yang bisa sangat membantu gitu. Jadi gitu teman-teman, ternyata tradisional itu jangan dilihat dari namanya yang tradisional, tapi itu adalah bagaimana caranya kita, bagaimana sih caranya kita itu mempelajari bagaimana orang zaman dahulu itu bisa sehat, kuat. Konsepnya yang itu kita ambil, tapi saat ini kita udah di zaman era milenial ya
gitu. Jadi ya kita mengikuti perkembangan zaman, kita mengikuti apa yang sekarang ada. Tapi konsep untuk kesehatan itu tidak lagi harus tanda kutip bergantung pada misalkan ini orang sakit biasanya langsung gampangnya nggak minum obat gitu. Bukan berarti obat nggak boleh, itu tetap diperlukan jika pada kondisi tertentu memang perlu obat. Tapi kalau kita masih baru ngerasain tadi apa namanya meriang-meriang, agak-agak nggak enak badan dikit, berarti kan masih simptom, masih tanda-tanda. Nah, kita lakukanlah upaya untuk kita bisa menyeimbangkan kembali gitu. Itu fungsi batra tuh. Teman-teman dengerin kan, itu salah satu salah banyak ya. Banyak hal. Banyak hal yang dapat kita pelajari kalau kita sekolah di Batra nih, di pengobatan regional. Mungkin sekian podcast dari Batra. Terima kasih banyak Bu Lydia sudah menjadi. Mungkin teman-teman jangan lupa ngingetin teman-teman bisa join atau lihat di apa aja Batra, IG Batra, YouTube-nya Batra juga ada, IG Batra sih yang mungkin. IG-nya apa IG-nya? IG-nya Batra Uner. Batra Uner. Batra Uner tuh. Uner. Langsung follow ya. Follow. Oh ya lupa, kita juga punya TikTok. Itu TikTok juga tuh. Jangan lupa Juga follow. di tahun ini teman-teman perlu diketahui Batra sudah masuk ke SNBP dan juga SNBT. Jadi ketika teman-teman ini mau masuk ke Batra sudah banyak jalan masuknya tentunya. Bisa diakses di websitenya UNER dan juga di vokasi. Nanti dicari fakultas vokasi, dicari prodi D4 pengobatan tradisional. Sampai jumpa. Dadah. Oke, see you later, see you soon.